Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Triple One Studio. Sebelum kamu tonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Buruan subscribe, let's go. Oke teman-teman, mudah-mudahan masih pada sehat selalu. Kok masih pada sehat? Harus sehat selalu. Walaupun kita sedang berada di masa-masa pandemik seperti ini, tapi yang namanya belajar karena hukumnya wajib, jadi kita harus tetap terus selalu belajar. Oke, teman-teman, kita kali ini akan lanjutkan pembahasan materi kita mengenai konfigurasi Cisco, yaitu sekarang kita masuk ke masih switching sih sebenarnya. Kalau minggu kemarin sih, video yang sebelumnya kita jelaskan tentang routing, mudah-mudahan masih ingat yang ini nih. Ya, ini agak seksi gimana gitu coretan saya ini. Nah, sekarang kita mau bahas tentang switch virtual interface gitu. Ini konsepnya mirip sekali dengan interVLAN routing nih. Jadi memungkinkan kita untuk menggunakan atau menggunakan switch yang bisa berfungsi di dua layar, memanfaatkan switch yang bisa berfungsi di dua layar sekaligus. Yang mana tuh switchnya? Yaitu adalah switch layar 3 tentunya. Terus switch di layar 3 ini kalau di dalam kalau di dalam menu yang ada di Cisco Packet Tracer nih, teman-teman bisa klik network device-nya. Terus di sebelah kan ada switch nih. Nah, yang saya pakai ini adalah switch layar 3 seri 3560. Ini 24 port ya. Jadi yang ini teman-teman. Nah, yang ini dia makhluknya. Jadi selain dia switching itu selain dia bisa bergerak di layar 2, dia juga ternyata bisa bergerak di layar 3. Hanya mungkin fiturnya terbatas dibandingkan dengan router gitu ya. Ini hanya bisa walaupun dia bisa ngerut gitu, cuman ngerutnya itu sangat terbatas banget, jadi hanya sebatas IP routing saja gitu. Itu fungsi layar 3-nya hanya di situ aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kebutuhan teman-teman jauh lebih kompleks dari ini gitu, teman-teman mau bikin pembelajarannya itu bisa lebih kompleks atau digabung sama routing, ya saran saya sih jangan menggunakan untuk interface, untuk sub interface-nya gitu, jangan menggunakan switch layar 3 ini, jadi nggak recommended. Ini hanya sebagai mengenalkan ngajak ke teman-teman atau kita belajar bareng-bareng gitu, bahwa ternyata switch juga bisa ada yang fungsinya sebagai layar 3 gitu, jadi bisa ngerouting gitu. Oke teman-teman, langsung saja saya akan coba jelaskan dulu menurut ilmu yang saya miliki ya. Jadi saya waktu saya training atau saya belajar dari YouTube, dari Google, searching dari jurnal-jurnal orang gitu. Jadi saya punya kesimpulan sendiri bahwa yang saya dapatkan itu adalah seperti ini, seperti yang saya sampaikan ini. Oke, pertama kita akan cari tahu dulu perbedaan antara kedua interVLAN routing yang ini nih, yang menggunakan router dengan yang menggunakan SPI seperti ini. Jelas ya kalau yang menggunakan router ya, karena memang router itu adalah perangkat untuk menghubungkan antara network yang berbeda gitu. Yang jadi bahan perbedaan banget yang paling mencolok adalah kalau router nih, anggap aja R1 yang kemarin kita yang di video sebelumnya sudah kita bahas, dia kalau ada interface FA0/1 misalkan .x, nah di mana nilai X adalah nilai sama dengan VLAN. Saya tulis ini X sama dengan VLAN sih, ID VLAN. Nah, jadi kalau di multi layer ini interVLAN routingnya. Nah, tapi kalau di SPI beda teman-teman. Kalau di SPI metodenya gini. Jadi kita akan gunakan interface VLAN-nya langsung gitu untuk melakukan konfigurasi IP address yang ada di dalam topologi ini. Jadi nanti si VLAN 10 dengan network 192.168.10.0/24 dengan saya gunakan gateway 10.254 semua ya, atas dan bawah. Nanti si
IP ini nanti akan dipasang ke dalam interface VLAN ini. Jadi yang ini akan dikonfigurasikan ke sini semua. Kalau kemarin pada video sebelumnya itu kan kita pernah mengkonfigurasikan interVLAN routing tapi menggunakan perangkat router gitu untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, itu memanfaatkan sub interface yang ada di si interface fisikalnya si router gitu. Nah, sekarang SPI itu beda gitu. Kita bisa langsung memanfaatkan fitur yang ada di switch-nya gitu. Jadi di dalam switch layer 3 itu sudah ada fitur switch virtual interface atau SPI ya. Nah, kita bisa create di dalamnya itu langsung interface VLAN gitu. Jadi konfigurasinya nanti gini nih. Weh, ini kok nggak ada turun ke bawahnya ini? Wah, ini harus di. Nah. Jadi kita di sini ya. Oke. Kalau dari sisi konfigurasinya kira-kira begini. Jadi pada switch misalkan. Jadi cukup simple. Yang pertama kita harus harus buatkan VLAN ID dan ya anggap aja VLAN name-nya ya. VLAN ID-nya berapa? Terus kita harus buatkan name. Enggak harus sih kalau name ini ya enggak dikasih apa sih namanya? Enggak dikonfig juga enggak masalah gitu. Tapi di sini kan saya contohnya saya punya nama gitu VLAN-nya ini. Jadi saya akan tetap saya namakan gitu. Terus yang ketiga, ini yang wajib adalah interface VLAN-nya. Interface VLAN ini untuk apa? Ini untuk memasang menerapkan IP address. Ya pokoknya IP address-nya nanti dikonfig untuk konfigurasi IP address. IP address yang mana? Yang ini ya, yang ini dia. Jadi itu semua akan dikonfigurasi di SPI di dalam interface VLAN. Oke. Tanpa banyak basa-basi. Mudah-mudahan teman-teman bisa cepat ya memahaminya ya. Jadi kita bisa belajarnya dengan cepat dan kita bisa kejar materinya lebih cepat lagi gitu. Oke, mari kita langsung lakukan konfigurasi. Oke, dari topologi yang sudah kita buat, nih, mudah-mudahan teman-teman boleh nyamain topologinya sama seperti yang saya buat persis boleh, atau mau dibedakan juga boleh. Yang penting prinsipnya teman-teman paham gitu. Konsep daripada switch virtual interface ini. Jadi teman-teman paham konsep, insya Allah nanti pada saat mengerjakan konfigurasinya juga jauh lebih mudah gitu. Oke, sekarang kita akan langsung konfigurasikan. Ini switch-nya. Oh, ini seperti perangkat router ya teman-teman. Kalau misalkan kalau switch biasa kan yang layer 2 doang gitu ya fungsinya. Dia tanpa ada perlu inisial pertanyaan seperti ini gitu loh. Jadi kalau ini kan seperti router banget gitu. Namanya juga apa sih ini namanya ya? Dia 2 layer lebarnya, double layer. Dia bisa gerak di layer 2 dan layer 3. Jadi seperti biasa kita nol saja, terus kita masuk ke enable, kita masuk ke config terminal. Nah, sekarang seperti biasa biar kita ini kita ganti nama dulu switch SPI. Oke, namanya sudah ganti. Ingat yang pertama kita akan buatkan VLAN-nya dulu. VLAN 10 ini kita namakan tadi, lupa saya. Namanya adalah coklat. Huruf besar ya. Nah, terus VLAN 20 namanya hijau kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih biasanya bener ya. Iya. Terus ketika sudah, sekarang kita arahkan interface FA0/1. Jadi 0/1 sama 0/2 ini kita bisa sebenarnya kalau berurutan gini saya sudah pernah jelaskan ya teman-teman di konten sebelumnya. Ketika ada interface yang berurutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, 0/1, 2, 3, 4, 5 dengan tujuan VLAN yang sama. Ini kan kebetulan sama-sama VLAN 10. Nah, kita bisa gunakan
kita bisa memanfaatkan fungsi rank gitu di dalam konfigurasinya gitu. Kalau ini kan tadi saya cuman interface FA0/1 ya. Sekarang saya balik lagi interface rank FA0/1 sampai 2. Nah, kalau misalkan berurutannya 5 ya, saya 5 sampai 24 ya 24 itu. Wah, kalau 24 mah merem konfignya kan. Sombong amat. 1 sampai 24 sama gitu. Nah, terus apa yang mau dikonfig kalau gitu kalau sama semua? Oke, ini kita enter, kita langsung switch port access VLAN 10. Nah, ini dia. Jadi, lihat ini indikatornya sudah berubah. Terus kita juga masuk ke interface rank yang sebelahnya, yang di bawahnya FA0/3 sampai 4 ya. 3 sampai dengan 4. Ini switch port access VLAN 20. Nah, ini teman-teman sudah proses semuanya. Jadi untuk sambil nunggu apa sih namanya ini indikator orange-nya berubah jadi hijau, kita isi dulu IP-nya. Oke. Biar kita nggak typo. VLAN 10 itu IP-nya 192.168.10.1. Kita mulai dari 1 dulu ya. Jangan lupa gateway-nya karena kita sudah masuk ke beda network ya. Kalau network udah beda, itu wajib hukumnya menggunakan gateway. Kenapa? Karena gateway itu sebagai penghubung antar networknya. Jadi gateway itulah yang akan mengantarkan informasi kita ke tujuan kita gitu. Kira-kira begitulah. Kebetulan gateway yang saya buat ini adalah 10.254 sama di bawahnya juga. Kita dulu biar nggak capek, kita copy aja. Tidak untuk ditiru ya. Ini kita ganti 2, ini kita ganti 1, 2, 5, 4. Oke, yang bawah juga ini kita ganti 20.1. 20.254. Ininya juga sama. 20.2, 20.254. Oke, teman-teman sudah jadi semua. Oke, penerapan yang pertama, teman-teman. Kita akan lakukan verifikasi terlebih dahulu. Bener nggak sih ini sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing gitu. Kenapa sih saya menyarankan untuk selalu melakukan verifikasi atau ngecek kerjaan kita lah ibaratnya gitu. Karena ya pengalaman saya sih kalau kita nggak ngecek gitu apa yang kita kerjakan, itu kadang-kadang kita sotoy gitu lah. Perasaan udah, jadi belajar kok bobo perasaan gitu. Emang mau cinta-cintaan gitu. Kalau mencintai ilmunya sih nggak masalah gitu. Tapi jangan pakai perasaan ketika lagi belajar kayak gini gitu. Pakai nalar, pakai otak gitu. Jadi saran saya selalu verifikasi hasil kerjaan kita. Oke, sekarang saya mau show VLAN brief. Saya mau lihat benar nggak sih VLAN saya sudah kepasang semua gitu. Oke, VLAN coklat. VLAN 10 itu ada interface FA0/1 dan 2, sedangkan VLAN yang 20 itu ada 0/3 dan 0/4. Oke, ini sudah. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya karena kita baru bikin VLAN, baru ngarah-ngarahin ya. Ini sebenarnya perjalanannya masih agak panjang ya. Kita harus buat dulu interface VLAN-nya seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi ini kan yang pertama kita bahas tentang apa tadi tuh? Ini apa ini? Jadi yang pertama yang harus kita ini kan ini udah, terus name-nya udah. Nah, sekarang ini yang terakhir ini kita konfigurasikan ini sebenarnya. Yang belum. Sekarang kita lakukan interface VLAN. Teman-teman sekedar tips ya. Jadi bukan tips uang ya. Ini tips untuk mempercepat apa. Jadi nanti juga teman-teman akan terbiasa sendiri kok kalau sering konfigurasi gitu. Ketika kita sedang berada di luar mode global atau mode interface rank atau mode routing, pokoknya mode apa-apa setelah mode global gitu.
jangan ragu untuk melanjutkan konfigurasi apa-apa yang teman-teman mau konfigurasi gitu. Hanya ada beberapa komen saja yang nggak support ketika kita sedang berada di luar mode global gitu. Seperti saya contohkan sekarang, saya mau bikin interface VLAN 10 misalkan. Nah, ini support nih berarti nih teman-teman nih. Jadi ketika saya eksekusi interface VLAN 10 di mode saya masih posisi berada di interface rank gitu, masih di dalam interface rank. Jadi nggak masalah, ternyata bisa saya eksekusi. Jadi saya nggak perlu exit, jadi itu akan menghemat waktu gitu. Mudah-mudahan teman-teman cepat terbiasa gitu. Nah, karena saya sudah masuk ke interface VLAN 10, ingat virtual tidak membutuhkan no satu untuk mengaktifkan interface tersebut. Kenapa? Karena by default dia sudah statusnya dia up ketika dia dibuat gitu loh. Maksud saya virtualnya seperti apa saja ya, seperti loopback, seperti interface tunnel, dan seperti interVLAN atau sub interface seperti yang ada di konten sebelumnya gitu. Nah, kita tinggal mengisikan IP address saja teman-teman. Jangan lupa IP address di VLAN 10-nya 10.254, netmasknya 255.255.0. Nah, perbedaannya apa sih sama yang kemarin, sama video yang sebelumnya? Perbedaannya simple. Kalau misalkan sub interface yang berada di dalam yang yang melalui interface fisikalnya ada di router, itu dia harus dirubah dulu menjadi encapsulation.1q, baru masukkan ID VLAN-nya, terus baru kita konfigurasi IP address. Itu aja bedanya. Tapi kalau langsung berada di dalam interface VLAN, teman-teman bisa langsung masukin IP address di dalam interface tersebut gitu. Jadi interface-nya itu tidak kalau di router kan dia ketergantungan sama si interface fisikalnya, tapi kalau ini kan enggak, ini benar-benar pure virtual tanpa numpang di interface fisikalnya. Jadi bisa langsung diisi IP address. Ibaratnya kalau mau lewat gitu, karena ini jalanannya umum, gak usah permisi lah ibaratnya, toh juga nggak ada siapa-siapa. Nah, saya kasih perumpamaan lagi, kalau misalkan sub interface-nya dari router, ibaratnya jalanan itu ada yang punya loh, kita mau ngelewatin traffic itu di jalanan orang. Nah, kita mau nggak mau harus permisi dulu, harus ngobrol dulu, harus ngomong dulu, sowan dulu gitu untuk melewati jalur tersebut. Kira-kira begitulah, mudah-mudahan teman-teman paham. Harus paham ya, kalau nggak paham diulang lagi. Oke, untuk VLAN-nya sudah saya buat. Sekarang kita akan buatkan interface VLAN 20. Ini saya ketikkan IP address-nya 192.168.20.254 /nya 24. Ingat ya teman-teman, saya nggak bosan-bosan ngingetin bahwa IP address yang dikonfigurasi di interface fisik maupun non fisikal itu adalah IP address yang berperan sebagai gateway. Jadi nanti sebenarnya ketika pengenalan antara beberapa network yang berbeda itu komunikasinya itu ya melalui gateway tersebut gitu. Jadi mau IP berapa kayak di dalam network tersebut itu mau mengunjungi destinationnya, dia akan melalui gateway dulu, baru dihubungkan ke penerima atau ke destinationnya, baru dikembalikan lagi ke receivernya, ke pengirimnya gitu. Oke, sudah kita buatkan sub interface-nya. Sekarang kita tinggal uji coba. Kita akan ping ke sesama dulu. 192.168.10.1. Ini lancar banget ini. Udah kayak jalanan lagi di lockdown ya. Biasanya bawa 40 aja udah tin gitu. Sekarang bawa 120 aja lupa sama klakson ini. Kok jadi ke situ-situ ya? Maaf. Nah, ini sesama VLAN teman-teman. Saya ping dari PC 2 ke PC 1, yang mana PC 1 ini adalah VLAN 10, artinya VLAN yang sama. Kita sekarang mau tes ke VLAN yang beda. 20.1. Nggak bisa teman-teman. Kenapa ini? Katanya bisa. Sekarang jadi timeout.
khawatir, jangan panik. Slow man. Slow. Jadi nangis. Baca. Oke, kenapa ini time out gitu teman-teman? Ingat, dua atau lebih network yang berbeda, cara komunikasinya menggunakan gateway. Nah, gateway itu harus di-route teman-teman. Dua network yang beda itu harus di-routing. Kenapa kok di interVLAN routing kok nggak pakai rutang routing? Karena fiturnya sendiri sudah beda. Dia emang fungsinya sudah berada di dalam router gitu ya. Fungsi router kan untuk ngerouting. Nah, sekarang ini adalah switch. Mau dia geraknya di layer 3 kayak tetap fitrahnya dia, kodratnya dia itu ya sebagai switch, adanya di layer 2 gitu. Cuman pada kesempatan kali ini ternyata dia bisa memanfaatkan fitur routing melalui menu yang dia miliki atau komen yang dia miliki untuk dieksekusi gitu loh teman-teman. So, apa yang harus kita lakukan ketika ini? Sebenarnya simple banget. Ini dulu saya sebelum waktu belajar dulu banget, itu terbengong-bengong, tercengang-cengang, atau terkaget-kaget, sama kesel juga. Ternyata cuma 2 kata bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam topologi itu. Gedek, kesel, campur bahagia udahannya gitu. Oh my god. Wow. Nah, ternyata apa teman-teman? Sepele banget. Tadi saya bilang kan kalau misalkan interface VLAN 20, ini selingan dulu ya. Interface VLAN 20 kita bisa inputkan tanpa harus keluar dulu. Nah, sekarang kenapa saya exit gitu? Ternyata komen IP routing di dalam suite layer 3 itu tidak bisa berjalan di luar mode global. Itu catatan paling penting. Jadi nanti exit mode error terus gitu loh. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan IP routing. Nah, ini juga teman-teman perlu dipahami, nggak bisa di tab. Ngeselin kan? Jadi IP routing nggak bisa di tab. Jadi harus ditulis lengkap, bin komplit, bin. Ya, asal jangan bintitan lah pokoknya. Oke, kita enter. Kita akan coba lagi. Kita cepetin ya. Kita tes di PC yang sama. Kita tunggu dulu. Kok lama? A few moments later. Nah, ternyata sudah bisa. Pak, itu kenapa ada yang time out? Nah, jawaban pertanyaan seperti itu gampang banget jawabnya. Ketika si fungsi routing itu sedang baru saja dijalankan gitu, dia akan mengenali dulu network yang berbeda. Jadi wajar lah kalau ada timing untuk si fungsi routing itu saling mengenal. Ya wajar aja gitu kan, tadinya nggak kenal terus kenalan. Ini networknya sekian. Kalau misalkan ada paket traffic yang mau dikirim melalui gateway ini ke tujuan si VLAN ini, nah nanti melalui gateway gue ya. Nah, ibarat kasarnya gitulah pokoknya teman-teman. Kita mau tes lagi nih, mau tes kira-kira dari mana. Nah, kalau udah seperti ini sudah di IP routing ya, ini udah bisa semua. Kalau tandanya seperti ini sudah bisa replay semua, itu berarti teman-teman sudah berhasil mengerjakan. Ini saya dari PC 3, di mana PC 3 itu adalah VLAN 20. Saya mau langsung nyebrang ke atas nih. Ke sini aja deh. Ping 192.168.10.2. Nah, sudah langsung lancar. Sekarang kita ping ke tetangganya. Ping 192.168.20.2. Ini sudah lancar juga. Ternyata gampang banget ngerjain switch virtual interface, memanfaatkan fitur routing yang ada di switch layer 3. Sombong amat. Ya, kalau anak-anak TKJ biasanya bilangnya MLS nih, multi layer switch ya, disingkat nama mereka. Jadi itu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman cepat memahaminya, terus jangan lupa dipraktekin. Sekali lagi, praktekin. Jangan cuma ditonton doang videonya, nanti teman-teman gagal paham kalau misalkan cuma nonton ya tapi tanpa praktek, ya nggak bisa nanti. Jangan lupa untuk selalu mengajarkan kembali ke teman-teman yang lainnya. Kalau sudah bisa, sudah mahir, ilmu itu kalau diamalkan bagaikan pahalanya itu akan berjari ya gitu. Jadi begitu bahasa saya. Jadi ilmu itu kalau teman-teman ajarkan nanti pahala jariahnya akan terus mengalir sampai di
hari kiamat nanti ketika kita dihisab, teman-teman punya kebaikan yang selalu mengajarkan ke teman-teman lain. Nah, itu juga akan menjadi sebuah kebaikan buat saya jika ini semuanya benar, ya, karena kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Ustadz nih jadi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kita Terciptain agar saya khususnya bisa selalu update, selalu semangat untuk sharing dan berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Thank you, mohon maaf kalau ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.